Halo semua, bertemu lagi dengan gue Armida di channel Her Army. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngapain sih? Jadi pada kesempatan kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang kosakata yang sering gue bagikan sampai part 12 itu. Tapi pada kesempatan kali ini gue mau memperkenalkan basic bahasa Jepang. Jadi basic bahasa Jepang itu apa sih? Oke, pada simpelnya gini aja. Kita mulai dari hal paling dasar dalam bahasa Jepang. Oke. Sebelum kita membahas ke hal paling basic itu, kita bakal bahas seperti apa sih bahasa Jepang dalam tingkatannya itu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang, tingkatan itu terbagi menjadi 5. Ada tingkatan 1 sampai 5, dan tingkatan paling awal, tingkatan paling dasarnya itu adalah N5. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu sebutannya N ya. Nah, di N5 ini adalah tingkatan yang paling dasar, dimana kita bakal mempelajari bagaimana cara kita bercakap sehari-hari, salam-salam, dan juga beberapa grammar yang simple lah, dan juga beberapa kanjinya juga. Nah, di situ kita akan pelajari di N5, kanji paling dasar dulu. Dan untuk seterusnya tuh udah mulai expensive dan juga udah mulai banyak sekali grammarnya gitu. Kalau gue sendiri sih, gue nggak pernah N4 ya. Jadi gue tuh belajar autodidak dan ya semuanya gue dapetin sendiri seperti itu. Hafalannya oke. Mari kita bahas berikut ini. Oke, jadi pada basic awal dalam belajar bahasa Jepang, kita akan mempelajari salamnya dulu. Dalam bahasa Jepang, salam itu bisa disebut aisatsu. Aisatsu yang berarti salam. Salamnya dalam bentuk apa? Ya bisa dalam salam-salam ya seperti salam-salam formal pada umumnya lah. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama, salam yang pertama kita ucapkan selamat pagi. Dalam bahasa Jepang, selamat pagi itu berarti ohayo. Ohayo itu ada dalam bentuk formal biasa. Ada lagi yang bentuk formal banget, yaitu ohayo gozaimasu. Tambahkan gozaimasu di belakangnya. Oke, dan yang kedua ada selamat siang, yaitu dalam bahasa Jepang konnichiwa. Ya, konnichiwa ini artinya bisa universal lah teman-teman ya. Jadi konnichiwa ini artinya dua. Artinya halo, sama satu lagi artinya selamat siang. Nah, kalau misalkan kamu menyebutkan ini pada waktu jam 12 lewat, maksud saya setelah jam 12 sampai sore hari, sampai lebih dari jam 3, maka itu disebut konnichiwa, selamat siang. Tapi kalau misalkan kamu menyebut konnichiwa bertemu dengan orang yang belum pernah kamu temui, maka artinya menjadi halo, tergantung dengan penggunaan katanya. Nah, yang ketiga ada konbanwa. Konbanwa ini artinya selamat sore. Bisa selamat sore, bisa selamat sore menjelang malam. Karena kenapa? Karena waktu di Indonesia dan Jepang itu beda. Jadi kita bisa gunakan konbanwa itu untuk malam hari. Kalau untuk di Indonesia, kalau di Jepang, konbanwa bisa digunakan untuk sore hari. Ya, di Indonesia juga bisa sih kalau ente mau bikin gitu kan. Mau misalkan ya mau coba-coba gitu ke temen ngomong konbanwa pas sore-sore juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk konbanwa sendiri, konbanwa itu berlaku dari jam 3 sore ke bawah sampai ya habis ajan Isya lah. Yang gue nggak tahu aja Nisa di Jepang jam berapa, cuman intinya segitu. Nah, yang keempat ada apa nih? Aduh, saya lupa. Bentar, saya lihat buku. Ini saya pakai buku btw. Ya, karena saya agak-agak lupa. Oh ya, oyasumi nasai. Oyasumi nasai artinya selamat malam. Nah, mungkin kalau kamu pernah lihat anime yang nyebut oyasumi, ya artinya selamat tidur. Ya, bisa diartikan itu juga. Jadi oyasumi nasai itu artinya juga dua. Oyasumi nasai pertama artinya selamat malam, dan yang kedua artinya selamat tidur. Tapi diartikan dalam selamat tidur ini artinya selamat malam, seperti itu. Dan juga oyasumi nasai ini berlaku dari ya abis Isya, kalau bisa dibilang ya tengah malam lah ya. Tengah malam sampai ya waktu-waktu pagi lah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas salam yang digunakan pada waktu tertentu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan membahas salam yang biasa digunakan untuk perpisahan. Jadi salam bentuknya apa aja? Nah, jadi ini salah satunya. Yang pertama ada sayonara. Nah, sayonara ini paling lumrah digunakan. Mungkin kalian sering dengar di anime gitu kan, atau mungkin Shinobu Kocho ngomong sayonara ke si siapa tuh pendekar pemburu iblis yang cadet itu. Nah, ya dia ngomong sayonara. Nah, sayonara sendiri itu memiliki arti selamat tinggal atau sampai jumpa. Nah, tapi arti makna dari sayonara ini diartikan berpisah tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi mungkin lu bakal ketemu dia mungkin 3 tahun ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau mungkin lu gak bakal ketemu dia sama sekali. Nah, itu untuk penggunaan sayonara. Jadi sayonara ini penggunaannya untuk misalkan kalau lu berpisah dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, yang kedua ada matane. Nah, ya matane. Nah, itu kadang
Kalau matane ini digunakan untuk kita berpisah dalam jangka waktu yang nggak jauh, nggak lama gitu. Kita berpisahnya cuma paling sehari, 3 hari atau seminggu gitu paling lama. Matane sendiri artinya berjumpa sampai besok. Jumpa sampai besok. Gimana sih? Sampai jumpa besok. Nah, ya itu maksud saya. Nah, kalau matane ini nggak punya arti multiverse, jadi dia cuma artinya satu, bersampai jumpa besok gitu. Nah, biasanya digunakan kalau misalkan kita habis main kita sama temen ya kan, terus kita mau pulang gitu kan. Nah, ntar kita pada nyebut kayak gitu tuh, matane. Nah, ya itu artinya sampai jumpa besok. Matanenya jangan diartin ke bahasa Jawa ya guys. Nah, untuk yang ketiga sendiri ini ada namanya mata ashita. Mata ashita ini bentuknya bentuk formal dari matane itu. Artinya sama dan dia itunya dimaknanya kan pun sama. Jadi sampai jumpa besok. Nah, untuk apa namanya mata ashita ini emang jarang digunakan karena ya ini bentuk yang paling formalnya gitu loh. Mata ashita ini biasa digunakan sama seperti kita untuk berpisah dalam jangka waktu yang tidak begitu lama gitu kan. Sampai jumpa besok juga sama artinya. Artinya juga sampai besok juga sampai jumpa besok. Nah, iya itu maksudnya. Nah, artinya juga sama seperti matane, cuman ini bentuk dari formalnya. Oke, jadi itu aja beberapa bentuk dari aisatsu. Nah, saya harap kalian semua itu bisa mempraktekannya ya, karena ini paling basicnya bahasa Jepang gitu ya kan. Makanya kalian harus praktekin ini, karena kalau kalian sudah praktekin ini, insya Allah kalian sudah dapat dasarnya. Dan untuk video selanjutnya mungkin gue bakal bahas lagi untuk aisatsu kedua, karena sebenarnya aisatsu itu masih ada lagi beberapa yang belum aku bahas. Jadi tunggu aja video selanjutnya ya. Oke, jadi sampai sini aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Dadah.